Mobil mewah CEO Hina berhenti mendadak di halaman kantor pusat, bunyi remnya membuat beberapa karyawan yang sedang berjalan cepat menoleh. Pagi itu udara masih terasa segar, tetapi suasana hati Hina justru mendung. Wajahnya tegang, matanya tajam penuh amarah. Ia merasa waktunya sangat berharga dan tidak boleh terbuang satu detik pun. Di ujung halaman, seorang sopir tua dengan pakaian lusuh berlari kecil sambil terengah-engah. Keringat membasahi dahinya, tangannya gemetar saat memegang kunci mobil perusahaan. Ia baru saja selesai dari perjalanan macet panjang karena kecelakaan di jalan utama. Dengan segala tenaga, ia berusaha tepat waktu, namun begitu ia tiba di depan CEO Hina, jam sudah menunjuk 1 menit lebih dari jadwal. "Kenapa baru datang sekarang?" bentak Hina dengan suara nyaring yang membuat halaman kantor hening seketika. "Maaf, Bu, ada kecelakaan di jalan, saya." "Cukup," potong Hina kasar. "Alasan tetap alasan. Kau telat 1 menit, dan bagiku itu tidak bisa diterima. Perusahaan ini berjalan dengan disiplin, bukan dengan kelambanan orang seperti kamu." Sopir itu menunduk dalam-dalam. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar seolah ingin menjelaskan lagi, tapi tak ada kata yang berani keluar. Semua karyawan yang kebetulan melihat hanya bisa diam, tak berani menolong atau berkata sepatah kata pun. Mereka tahu betul betapa kerasnya CEO Hina jika sudah marah. Dengan suara dingin menusuk, Hina berkata, "Kau dipecat mulai hari ini. Ambil barangmu, pergi dari sini. Aku tidak butuh orang yang tidak menghargai waktu." Tas butut di tangan sopir itu bergeser lemah, matanya berkaca-kaca menahan perasaan. Ia menunduk, lalu melangkah perlahan meninggalkan halaman kantor. Suasana tetap hening, hanya suara langkahnya yang terdengar samar, seakan membawa kesedihan yang berat. Seminggu telah berlalu sejak kejadian itu, tetapi hati Hina masih terasa kosong. Ia duduk di ruang kantornya yang luas, dikelilingi kaca jendela tinggi dan meja kerja mahal, namun entah mengapa ada rasa tidak tenang. Malam itu, ia memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV kantor, sebuah rutinitas kecil yang biasa ia lakukan untuk memastikan keamanan. Jari-jarinya lincah mengklik folder rekaman tanggal kejadian, lalu ia memilih sudut kamera yang menghadap gerbang depan. Awalnya ia hanya ingin mengecek keluar masuk kendaraan, tapi tiba-tiba matanya terpaku. Nafasnya tercekat. Di layar, terlihat jelas sosok sopir tua itu berlari dengan tergesa. Namun bukan langsung menuju halaman parkir, melainkan berbelok ke arah gerbang. Di sana, seorang anak kecil hampir saja terseret motor yang melaju kencang. Tanpa ragu, sopir tua itu meloncat, menarik tubuh si anak, dan mengorbankan dirinya untuk menahan benturan kecil. Anak itu selamat. Baru setelah itu ia berlari menuju mobil, wajahnya panik, napasnya tersengal, dan saat itulah ia terlambat 1 menit. Air mata Hina menetes tanpa ia sadari. Tangannya gemetar menutupi mulutnya, hatinya dihantam rasa bersalah yang luar biasa. "Ya Tuhan," bisiknya lirih, matanya tak berkedip menatap layar. Ia memperbesar rekaman, dan semakin jelas terlihat bahwa anak kecil itu adalah putri salah satu investor penting yang hari itu juga menghadiri rapat. Jika sopir tua itu tidak menolong, siapa tahu apa yang akan terjadi. Tubuh Hina lemas, kursinya berderit saat ia terpuruk. Bayangan saat ia berteriak, menghina, dan memecat pria tua itu kembali terputar di kepalanya. Kini semua terasa seperti tamparan keras pada kesombongan yang selama ini ia banggakan. "Dia pahlawan, dan aku menghancurkan hidupnya," ucapnya serak sambil terisak. Untuk pertama kalinya dalam karir gemilangnya, CEO Hina merasa benar-benar kalah oleh hatinya sendiri.